Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Silakan dulu. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita awalnya dengan doa. Mungkin ada yang bersedia kita untuk memimpin doa pada kesempatan ini. Oke. Silakan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa sebelum kita melaksanakan doa pagi ini untuk saya dan percaya saya Kristen juga bisa berdoa. Berdoa sama saya. Terima kasih adik yang memberikan doa. Sebelumnya, adik-adik semua sudah dengar ibu belum? Belum. Oke, karena belum kenal, jadi kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Maria Priscilla Penny, ibu biasa dipanggil Ibu Milan. Jadi ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Dan adik-adik sekalian sudah saling kenal belum? Belum. Jadi harus perkenalan, ya atau tidak? Ya. Oke, jadi perkenalan mulai dari adik ini. Baik, Ibu, nama saya Rita Dewoda, biasa dipanggil Istri. Nama saya Stefan Bakti, biasa dipanggil Stefan. Saya Maria Suka Taberang, biasa dipanggil Is. Saya Andika Rizky Jamiraga, biasa dipanggil Adi. Saya Aris Erickson Sutra. Saya Yohanes Riman, biasa dipanggil Boy. Saya Lucy Maria Saya Maria Suka Pilihan. Saya Diana biasa dipanggil. Oke, terima kasih karena adik-adik sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya adik-adik tahu tidak kenapa adik-adik datang ke sini? Tidak tahu. Oke, jadi ibu mengumpulkan adik-adik di sini karena ibu akan membuat suatu layanan namanya bimbingan kelompok. Pernah dengar bimbingan kelompok itu apa? Atau tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak. Oke, jadi bimbingan kelompok itu sebuah layanan dalam satu konseling. Jadi kita akan membuat layanan dalam bentuk apapun itu, entah informasi, pemahaman, pencegahan. Nah, kali ini kita akan membuatkan layanan informasi untuk adik-adik semua, di mana layanan itu dalam bentuk kelompok. Nah, kalian ini dalam satu bentuk kelompok yang akan diberikan layanan. Nah, aturannya itu di sini ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Jadi ibu mohon kerjasamanya dari kalian semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Mau atau tidak? Mau. Jadi dalam kegiatan ini juga ada asas-asasnya. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan dalam kegiatan-kegiatan kita pada pagi hari ini, ibu mohon itu kasihan antara ibu dengan kalian dan sesama kalian. Jadi selesai dari kegiatan ini, adik-adik dimohon untuk menjaga rahasia apapun yang sudah kita lakukan atau kita bicarakan pada kegiatan ini, mohon dijaga dan jangan disebarluaskan. Dan juga asas kejujuran, sebentar apapun yang ditanyakan atau apapun yang mau adik-adik sampaikan, mohon disampaikan dengan sejujur-jujurnya. Siap? Oke. Ya adik-adik semua, jadi sebelum memulai kegiatan kita akan memulainya dengan sebuah ice breaking. Mau tidak? Mau. Oke. Jadi ice breakingnya itu adik-adik semua akan menuliskan kalimat jika maka yang diawali sebuah kalimat yang diawali dengan kata jika dan maka. Nah, kalau kata jika diawali dengan kata jika saya dan kalau maka kamu. Bisa paham? Bisa. Oke, bagian sini tulis kata jika dan bagian sini tulis kata maka. Oke, sudah? Sudah. Erik, Jika saya dalam kamera. Is, Maka kamu sangat mulia luar biasa. ini, Jika saya makan, Is, maka kalau makan
Jika saya gandeng, Starlet. Positif. Maka kamu banyak yang suka. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi topik kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kecanduan gadget. Jadi mungkin di sini sudah punya pengalaman tentang kecanduan gadget atau memang dia sendiri merasa kalau dia kecanduan gadget? Ada? Tidak? Kalau begitu kita langsung masuk ke diskusi saja. Ibu akan membagi dua kelompok, bagian sini dan bagian sini. Silakan duduk dalam sebuah kelompok. Oke adik-adik, jadi menyuruh kalian membentuk dalam kelompok untuk kalian mendiskusikan. Yang pertama, kalian mendiskusikan kira-kira menurut kalian apa itu kecanduan gadget. Dan yang kedua, dampak dari kecanduan gadget. Dan yang ketiga, penyebab dari kecanduan gadget itu sendiri. Jadi kasih kalian waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas kelompok kalian itu. Oke adik-adik? baik. Baik Ibu. Oke, silakan sama membacakan. Oke, sudah? Sudah. Oke, jadi bisa kembali ke posisi awal. Jadi kita mulai dari Adik Yani untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Apa yang Anda tahu tentang kecanduan gadget, penyebab atau apa? Dari Ibu, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi, aku juga kecanduan gadget. Jadi kecanduan gadget itu keadaan di mana seseorang itu dia tidak bisa lepas dari teknologi tiap hari dan teknologi tiap hari. Terus dampaknya itu dari kecanduan gadget itu bisa membuat seseorang mungkin sakit, makanya sakit karena dia jadi kayak sakit karena terus faktornya itu karena dari diri sendiri dan tidak bisa. Oke, terima kasih adik. Itu kan selanjutnya Adik Yani. Hal ini bisa disebabkan gangguan kesehatan seperti yang dikatakan tadi, kesehatan harus terganggu dan juga prestasi akademik sekolah bisa menurun. Kemudian dampaknya dari dalam dirinya seperti bisa malas, malas untuk bersosialisasi, terus juga ada dampak dari. Oke, terima kasih Adik Yani. Tepuk tangan dulu untuk Adik Yani. Selanjutnya Adik Yani. Menurut saya, kalau ini dari seseorang yang berusaha dalam bisa membentuk dirinya sehingga dia tidak bisa Oke, terima kasih Adik Yani. Tepuk tangan. Selanjutnya Adik Joy. Jadi menurut pemahaman saya terkait apa itu kecanduan gadget, yaitu di mana seorang individu tidak dapat mengontrol waktu ataupun situasi yang bermain gadget, di mana ia terus menerus tanpa henti untuk bermain gadget. Ia ketergantungan untuk bermain gadget dan tidak lepas dari gadget tersebut. Adapun dampaknya itu misalnya seperti teman-teman menjelaskan tadi akan berpengaruh pada kesehatan, pendidikan, prestasi maupun hubungan sosialnya. Nah, faktor penyebabnya itu bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bisa dari dalam dunia sendiri internal maupun dari luar yaitu eksternal atau orang yang sekian dari saya. Terima kasih Adik Joy. Selanjutnya Adik Eri. Baik Ibu, menurut saya kecanduan gadget itu adalah ketika di mana seseorang tidak bisa terlepas atau dia selalu bergantung pada diri. Terima kasih Adik Eri. Selanjutnya Adik Eri. Ibu, menurut saya kecanduan gadget itu suatu kondisi di mana seorang individu tidak bisa lepas dari gadget. Dampak dari kecanduan
kecanduan gadget tersebut juga itu bisa berdampak pada kesehatan karena mungkin kurang tidur karena keseringan main gadget dan paparan cahaya dari gadget yang bisa membahayakan mata, bisa juga berdampak bagi interaksi sosial dengan individu tersebut. Itu untuk faktor-faktor penyebab ada beberapa faktor yang saya ketahui. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Mungkin dia memiliki sangat terlebih terhadap satu gadget tersebut. Yang kedua, faktor eksternal mungkin dari faktor lingkungan, misalnya dari lingkungan keluarga yang mungkin orang tuanya tidak memiliki waktu untuk anak, dari anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Baik, terima kasih dari kandidat. Baik, terima kasih dari Korea. Selanjutnya, Adis. Dari Komunitas untuk kesempatannya Bu, menurut saya orang yang kecanduan gadget itu dimana individu tersebut itu terus menerus menggunakan handphonenya dimanapun dia berada, dan itu membuat dia nampaknya mungkin malas untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain, sehingga penyebabnya interaksi dan hubungan dengan sesama, terutama dengan orang-orang terdekatnya itu terganggu. Terima kasih Dikis. Sekarang menurut saya penyebab dari orang bisa kecanduan gadget itu mungkin ada dorongan dari dalam diri untuk melarikan diri dari realitas. Mungkin di realitasnya mungkin dia kurang berinteraksi dengan orang, akhirnya dia melarikan diri ke media sosial ataupun bermain gadget. Mungkin di media sosial dia mungkin lebih bisa berinteraksi dengan orang ataupun memvalidasi diri. Terima kasih ya. Yang terakhir ada Christine. Itu kalau menurut saya kecanduan gadget itu adalah kondisi di mana seseorang merasa sangat tergantung pada handphone. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik semua karena sudah bisa dan mau menyampaikan pendapat dari adik-adik semua. Jadi apa yang adik-adik sampaikan semua itu benar ya, tentang apa itu kecanduan gadget, apa itu penyebab dari kecanduan gadget, dan dampak dari kecanduan gadget itu sendiri. Dimana kecanduan gadget itu suatu kondisi di saat seseorang itu tidak bisa terlepas dari gadgetnya, atau dia terus-menerus mau untuk memegang HP-nya dan tidak bisa untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan juga penyebabnya ada seperti yang teman-teman adik-adik ngomong tadi, kalau ada dua, internal dan juga eksternal. Dan juga disampaikan oleh eksternal kalau dia membutuhkan validasi dari orang. Ketika dia berada di lingkungan sekitar tetapi orang-orang tidak menganggap dia ada, sehingga dia memilih untuk ke media sosial untuk mengeksplorasikan dirinya di media sosial itu sendiri. Dan juga dampaknya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman adik-adik semua, kalau bisa dampak kesehatan juga, dan bisa dampak kalau diri dia sendiri kalau dia tidak bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan sosialnya. Oke, selanjutnya mungkin adik-adik ada yang punya pengalaman tentang kecanduan gadget ini sendiri. Adik Kristi mungkin ada pengalaman? Oke, ada? Oke, lain kali mungkin bisa ya menyampaikan pengalamannya. Adik Sarwa, ada juga di KIS. Berdasarkan pengalaman yang saya lihat di sekitar saya itu, dimana saya bisa menyimpulkan bahwa teman saya
memiliki kecanduan gadget, di mana dia biasanya setelah pulang dari sekolah kan tidak ada kegiatan lain karena bos, jadi di mana dia selalu bermain handphonenya kadang dari pulang sekolah itu sampai malam, dan itu tuh walaupun baterainya habis dia akan bermain sambil charging. Jadi itu pengalaman dari teman Adik di kos ya. Jadi dia jarang berinteraksi dengan anak. Jarang, biasa bermumpuni di kamar. Oh, jadi kita tidak tahu apa yang dia buat dalam kamar. Dia main, mungkin dia main game sampai dia sempat cerita tidak dia main, dia menggunakannya itu untuk apa? Biasanya kadang main game, kadang tidak tahu apa yang dibaca di game tersebut. Terima kasih Adik yang sudah menceritakan pengalamannya. Adik dunia, apa ada pengalaman? Menarik. Adik Andika, Adik Erik, Ada ibu. Rizal. Kalau saya pengalaman pribadi di mana saya jarang sekali berinteraksi sosial karena saya suka bermain game. Oh, jadi jarang untuk berinteraksi sosial. Tapi bisa berinteraksi sosial dengan baik tidak? Bisa itu tapi malas. Karena lebih memilih untuk bermain HP daripada berinteraksi. Oke, baik Adik Joy. Yang berikutnya itu ada Adik Yani, Adik Yani, Ada ibu. oke ya, apa pengalamannya? Jadi kalau pengalaman saya itu kalau dari saya sendiri kayak kalau dengan teman-teman yang di sekitar kadang akrab, tapi kalau misalnya kayak chat di WA tuh lebih akrab daripada kayak ketemu langsung gitu. Jadi itu yang menyebabkan Adik Yani lebih suka bermain game daripada berinteraksi langsung dengan teman-teman. Ya, Karena lebih akrab gitu. Ya, Jadi tidak merasa untuk menyampaikan pendapat. Ya. Oh, begitu malu berada face to face dengan teman untuk berinteraksi. tidak malu, hanya kayak tidak seru kalau langsung. Kadang kalau di chat tuh lebih seru. Oh, oke. Terima kasih untuk kita berikan aplaus dulu. Oke. Sebelumnya apa ada pertanyaan? Apa adik-adik yang mau bertanya? Adik ada pertanyaan? Adik Sarah? Adik Belum ada ibu. Oke, adik kita, Eri. Belum ada ibu. Oke, Joy, mungkin ada pertanyaan? Baik Ibu, pertanyaan saya bagaimana cara agar orang-orang yang memiliki pekerjaan di bidang gadget misalnya tentang yang gamers atau editor itu bisa tidak kecanduan gadget walaupun itu menjadi pekerjaan mereka. Oke, terima kasih adik Joy. Mungkin ada yang bisa bertanya dari adik Joy. Ada punya pendapat tersendiri? Oke, adik Andika, baik, silakan. Untuk pertanyaan teman Joey yang tentang orang-orang dengan pekerjaan yang berhubungan dengan gadget, misalnya gamers, itu untuk setiap ini pekerjaan yang menjadi gamers, misalnya ini pro player, e-sport ataupun youtuber, itu mereka jadwal latihan, jadwal main game dan jadwal istirahat itu semua sudah diatur, jadi seimbang. Oke, terima kasih adik Andika. Jadi jawaban dari adik Andika itu di mana pekerjaan orang yang menggunakan medsos itu ternyata mereka sudah mengatur waktunya mereka untuk bekerja dengan medsos sehingga mereka tidak kecanduan dalam penggunaan media sosial ini sendiri. Dan juga memang itu tambahan dari ibu, memang itu sebuah pekerjaan dari mereka karena mereka mendapatkan hasil berupa gaji itu juga dari media sosial. Tapi mereka juga ingat dengan mereka berdiri sendiri karena tidak mungkin 24 jam mereka harus terpaku di situ di media sosialnya mereka atau di gadgetnya mereka. Mereka juga bisa mengatur waktu yang baik, manajemen waktu mereka untuk jam ini mereka berada di media sosial dan jam ini mereka berada di luar untuk berinteraksi dengan orang-orang sosial. Baik, adik Joy dari mana? Terima kasih. Oke, jadi sampai sini diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada adik-adik yang bisa mengambil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini.
Adik Yani. Baik Bu, jadi kesimpulannya itu dari diskusi kita pada hari ini kalau kecanduan gadget itu kondisi di mana seorang tidak bisa mengontrol diri, terus dia punya dampak itu bisa ke kesehatan atau kayak prestasi di sekolah, terus kayak dia tidak dapat berinteraksi dengan orang lain, terus faktor yang menjadi penyebabnya itu bisa dari dalam diri karena dia itu tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa membuat jatuh yang kayak tetap pakai begitu. Jadi kalau sebenarnya gadget itu tidak apa-apa kalau kita gunakan, hanya harus bisa dapat mengontrol diri agar dia tidak tergantungan dengan gadget. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Edi. Jadi sebenarnya bermain gadget itu tidak salah, hanya yang salah kalau kita sudah terlalu kecanduan untuk bermain gadget. Jadi untuk adik-adik pasti adik-adik semua memakai gadget juga ya kan? Iya. Ya, jadi kita harus pintar-pintar untuk bisa membatasi diri kita dalam bermain gadget, karena itu bisa dampak-dampaknya seperti yang sudah adik-adik sampaikan tadi, bisa dampak ke kita. Kita juga tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman atau dengan orang-orang di sekitar kita karena kita terlalu sering menghabiskan waktu kita dengan gadget kita, dan itu interaksi antara kita dan gadget kita itu juga membuat kita seperti yang disampaikan teman-teman adik-adik tadi, kalau bisa berpengaruh ke fisiknya kita di mana mata kita juga akan terganggu. Sebelumnya Ibu akan membagikan lembar kerja serta didik dan evaluasi hasil untuk adik-adik kerjakan. Oke, semuanya sudah selesai. Pulang kembali ya. Oke, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada yang bisa mengikuti kita dari WA. Kayak di semua. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita izinkan saya membawa doa ini dalam acara Katolik. Berdoa mulai. Doa Terima kasih Adikis. Terima kasih untuk adik-adik semua karena sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan dengan kelompok ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa berguna untuk adik-adik semua dan bisa mengubah perilaku-perilaku yang negatif dalam penggunaan gadget ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih.